Halo teman-teman, selamat datang kembali di Batalion 12, ruang pembahasan politik dan militer. Diam-diam sebuah proyek yang cukup menarik perhatian mulai berkembang di dalam negeri. Sebuah kapal siluman karya anak bangsa yang diklaim mampu melesat dengan kecepatan tinggi, sulit dideteksi radar, dan bahkan berpotensi membawa rudal canggih untuk menghadapi ancaman di perairan Nusantara sedang dikerjakan. Kapal itu adalah Stealth Missile Boat Republic Corp. Pertanyaannya, sudah sejauh mana sebenarnya perkembangan proyek ini? Apakah masih sebatas konsep pameran atau sudah mulai menuju platform tempur yang benar-benar siap digunakan? Menariknya, kapal siluman ini bukan sekadar menawarkan desain futuristik. Republic Corp merancang kapal tersebut menggunakan konfigurasi trimaran atau 3 lambung yang dikenal mampu memberikan stabilitas tinggi saat melaju di laut lepas. Material yang digunakan pun bukan bahan konvensional, melainkan komposit serat karbon yang lebih ringan sekaligus membantu mengurangi jejak radar. Artinya kapal ini dirancang bukan hanya untuk cepat, tetapi juga sulit dideteksi lawan. Dan soal kecepatan, data yang beredar menunjukkan kapal ini ditargetkan mampu melaju hingga lebih dari 50 knot. Jika target tersebut tercapai, kapal siluman Republic Corp akan menjadi salah satu kapal tempur tercepat yang pernah dikembangkan di Indonesia. Namun kecepatan hanyalah sebagian dari cerita. Yang membuat proyek ini semakin menarik adalah rencana integrasi persenjataannya, karena sebuah kapal siluman tanpa rudal ibarat harimau tanpa taring alias ompong. Dalam beberapa perkembangan terbaru, Republic Corp diketahui menjalin kerjasama dengan perusahaan pertahanan Turki termasuk Roketsan. Nama yang paling sering disebut adalah rudal Cakir, sebuah rudal modern yang dirancang untuk menyerang target laut maupun darat dengan tingkat akurasi tinggi. Ukurannya yang tidak terlalu besar membuatnya cocok ditempatkan pada kapal berukuran kecil namun memiliki daya pukul yang besar. Tak hanya itu, spekulasi juga berkembang mengenai kemungkinan integrasi rudal Atmaka, rudal anti kapal andalan Turki yang sering dijuluki sebagai pesaing Harpoon. Mari kita bayangkan, sebuah kapal siluman berukuran relatif kecil, bergerak cepat, sulit dideteksi radar, namun membawa rudal anti kapal modern dengan jangkauan puluhan hingga ratusan kilometer. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, konsep seperti ini tentu sangat menarik. Terutama untuk menjaga jalur strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Natuna, hingga berbagai hook point penting lainnya. Namun ada yang lebih menarik lagi adalah filosofi di balik proyek ini. Kapal siluman Republic Corp tampaknya tidak dirancang untuk bertarung sendirian. Konsep yang diusung mengarah pada peperangan modern berbasis jaringan atau network-centric warfare, di mana di masa depan kapal ini berpotensi menerima data target dari radar, drone, pesawat patroli maritim, atau sensor lain sebelum meluncurkan rudal. Artinya kapal tidak harus melihat target secara langsung untuk dapat menyerang. Jadi kapal ini dirancang untuk masuk ke selat-selat kecil, tidak terdeteksi radar, tapi bisa menyerang. Inilah konsep peperangan yang saat ini banyak dikembangkan negara-negara maju. Meski demikian, masih ada satu tahapan penting yang dinanti banyak orang, yaitu pembangunan prototipe operasional dan pengujian nyata di laut lepas. Karena pada akhirnya keberhasilan sebuah kapal tempur tidak ditentukan oleh desain yang indah di atas kertas, melainkan oleh kemampuan menghadapi ombak, cuaca buruk, gangguan elektronik, hingga situasi tempur yang sesungguhnya. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, proyek kapal siluman Republic Corp menunjukkan bahwa industri pertahanan Indonesia mulai berani berpikir lebih jauh, bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mencoba menjadi pencipta teknologi. Dan jika proyek ini berhasil dan masuk produksi massal, menurut kalian, rudal apa yang paling cocok dipasang pada kapal siluman Republic Corp? Cakir atau Atmaka? Atau bahkan suatu hari nanti rudal buatan Indonesia sendiri? Bagaimana pendapat Sobat Batalion 12? Coba tulis di kolom komentar.